Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya pada perang Ahzab, yaitu peperangan disebabkan pengkhianatan dari kalangan kaum Yahudi, dan dari sinilah juga sebab dikeluarkannya mereka seluruhnya. Walaupun masih ada yang mengambil di bagian pesisir-pesisir, akan tetapi akan dibersihkan nantinya sehingga dia lebih jauh oleh zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kita tidak kisahkan sampai ke sana agar kisah yang kita kisahkan itu betul-betul tersusun dengan rapi sesuai dengan kejadian yang terjadi pada zamannya. Akan tetapi yang akan kita kisahkan di pertemuan kali ini hal-hal yang menakjubkan yang terjadi ketika penggalian Khandaq oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Khandaq ini, sekali lagi Khandaq adalah galian yang digali sehingga pasukan musuh tidak bisa melewati kota Madinah. Yang dimana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai 2 pekan. Akan tetapi dia dapat menggali Khandaq. Bayangkan, padang pasir yang sangat panas. Akan tetapi Nabi dan para sahabatnya betapa semangatnya, sampai-sampai panjang Khandaq yang dia gali kurang lebih 5.000 meter. Bayangkan 5.000 meter yang dia gali panjangnya, yang lebarnya 4,62 meter. Artinya hampir 5 meter lebarnya, sehingga pasukan kuda tidak boleh meloncat. 5 meter lebarnya, panjangnya kurang lebih 5.000 meter, dan lebar dan kedalamannya kurang lebih 3,2 meter. Bagaimana semangatnya para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi di sini ikut menggali sampai para sahabat itu bergantian. Para sahabat yang masuk di jam pagi, dia akan menggali sampai di sore hari, sehingga di sore hari ada sebagian sahabat yang pulang ke rumahnya, yang di sore hari pasukan di sore hari itu masuk menggali untuk di malam hari hingga waktu fajar. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi caranya adalah di setiap 10 pasukan dia perintahkan agar ia menggali 40 hasta. Sekitar 40 hasta. Jadi kurang lebih 40 meter. Satu orang yang diperintahkan oleh Nabi untuk diberikan kewajiban untuk menggali di sini, sehingga jumlah total yang digali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umpah hasta kurang lebih 1 meter. Jadi kurang lebih 40 meter. Jadi disinilah kita melihat bagaimana perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang terjadi, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam saking tidak pernah memperhatikannya makannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kelaparan, yang dimana beliau mengganjal perutnya karena lapar dengan 2 batu. Jadi Nabi ikat perutnya karena sangat lapar, akan tetapi makanan kurang. Disebabkan kenapa? Mereka sudah sibuk untuk menyiapkan persiapan pasukan untuk melindungi kota Madinah. Nabi kita akhirnya tidak memperhatikan untuk yang dia makan. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengikat perutnya karena lapar dengan 2 batu. Akhirnya pada saat itu ada salah satu sahabat Jabir yang mengetahui keadaan Nabi. Akhirnya dia membisiki telinga Nabi dan diundanglah Nabi untuk ke rumahnya. Setelah Nabi diundang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa makanan yang ada di sekitarmu? Padahal jumlah pasukan kurang lebih 4.000 orang. Kata Ja'far, taqriban bid'un minal
minat akhsas, kurang lebih 3 sampai 9 orang saja ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berdiri di atas batu dan memanggil semua sahabat, ya ahla Khandaq, wahai seluruhnya bagi penggali Khandaq, kamu diundang oleh Ja'far. Akhirnya seluruh pasukan pergi makan di rumah Ja'far, yang dimana Ja'far dan istrinya sudah ketakutan malu disebabkan makanan yang dia siapkan tidak cukup, hanya untuk 9 orang. Tapi keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyimpan di suatu tempat, kemudian Nabi yang memegangnya, kemudian ditutupi oleh kain, kemudian para sahabat mengambil satu demi satu di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya seluruh pasukan dalam keadaan kenyang. Bahkan sebagian pasukan mengabarkan dari sahabat, dari riwayat lain, mereka sempat membawa pulang untuk anak dan istri mereka. Yang kita ingin titik beratkan di sini dengan kita ambil pelajaran bahwasanya terjadi pada perang Khandaq sesuatu keajaiban dalam penggalian Khandaq. Yang kedua adalah keajaiban dari keberkahan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana makanan hanya untuk 9 orang yang dibuat oleh Ja'far, akan tetapi keberkahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu cukup untuk 9.000 orang, untuk 4.000 orang. Bahkan ada juga kisah sampai-sampai keluar air dari jari jemari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi sekali lagi hal ini terjadi kekhususan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolong Allah. Dan inilah janji Allah di dalam Al-Quran, in tansurullaha yanzurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah ya Muhammad, atau wahai umat Muhammad, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Ini yang kita bisa berikan, insyaallah taala akan kita kisahkan juga dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, yang dimana kejadian yang kedua yang teraneh pada perang Khandaq, ada suatu batu yang keras yang tidak ada yang mampu memukulnya. Untuk memindahkan batu tersebut, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pukul, karena kekuatan Nabi 10 orang selaras dengan 10 orang yang paling kuat. Itu kekuatan Nabi, yang dimana di setiap pukulan Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya Syam akan ditaklukkan, dan bahwasanya Irak akan ditaklukkan, dan bahwasanya kerajaan-kerajaan besar pada saat itu dengan 3 pukulan pula akan ditaklukkan. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.